Inilah Injil suci menurut Yohanes. Sekali peristiwa, orang-orang Yahudi mau melempari Yesus dengan batu. Tetapi kata Yesus kepada mereka, "Banyak pekerjaan baik yang berasal dari Bapa-Ku kuperlihatkan kepadamu. Manakah di antaranya yang menyebabkan kamu mau melempari aku dengan batu?" Jawab orang-orang Yahudi itu, "Bukan karena suatu perbuatan baik, maka kami mau melempari engkau, melainkan karena engkau menghujat Allah dan karena engkau menyamakan dirimu dengan Allah, meskipun engkau hanya seorang manusia." Kata Yesus kepada mereka, "Tidakkah ada tertulis dalam kitab Tauratmu, Aku telah berfirman, kamu adalah Allah?" Padahal kitab suci tidak dapat dibatalkan. Maka, jikalau mereka kepada siapa firman itu disampaikan disebut Allah, masihkah kamu berkata kepada Dia yang dikuduskan oleh Bapa, yang telah diutusnya ke dalam dunia, engkau menghujat Allah, karena aku telah berkata, aku anak Allah? Jikalau aku tidak melakukan pekerjaan-pekerjaan Bapa-Ku, janganlah kamu percaya kepadaku. Tetapi jikalau aku melakukannya, dan kamu tidak mau percaya kepadaku, percayalah akan pekerjaan-pekerjaan itu, supaya kamu boleh mengetahui dan mengerti bahwa Bapa ada dalam aku, dan aku di dalam Bapa. Sekali lagi mereka mencoba menangkap Yesus, tetapi ia luput dari tangan mereka. Kemudian Yesus pergi lagi ke seberang Yordan, ke tempat Yohanes dulu membaptis orang, lalu tinggal di situ. Banyak orang datang kepadanya dan berkata, "Yohanes memang tidak membuat satu tanda pun, tapi semua yang pernah dikatakan Yohanes tentang orang ini benar, dan banyak orang di situ percaya kepadanya." Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, kita mungkin seringkali bertanya, bagaimana mungkin orang-orang Yahudi, bangsanya sendiri, sampai melawan Yesus dengan sedemikian hebatnya? Bukankah lebih mudah bagi mereka untuk menerima Dia dalam ajarannya? Tapi di sisi lain, kita tidak boleh menolak kenyataan bahwa ajaran Yesus sangatlah susah dan keras, teristimewa bagi orang-orang yang bangga, yang sombong akan posisi mereka sebagai umat Allah. Hal serupa pernah terjadi pada Santo Paulus. Sebelum pertobatannya, Santo Paulus sama sekali tidak dapat menerima kenyataan bahwa Injil diwartakan oleh Petrus dan para rasul, walaupun mereka semua berkebangsaan Yahudi. Memang cukup mengherankanlah kalau ada begitu banyak orang Yahudi yang menolak Yesus. Namun kita pun selalu harus mengingat kenyataan bahwa oposisi terhadap Yesus juga sesungguhnya terletak dalam setiap hati manusia, termasuk hati kita masing-masing. Orang-orang Yahudi telah menyaksikan sendiri begitu banyak mujizat-mujizat Yesus dan mendengarkan khotbah-khotbahnya serta perumpamaan-perumpamaannya yang sedemikian membumi. Akan tetapi, bila mana mereka dikonfrontasikan dengan dosa mereka sendiri dan kebutuhan akan pertobatan, maka menjadi sangat susah bagi mereka untuk menerima Yesus. Demikian pula dengan kita. Begitu banyak mujizat yang kita saksikan sendiri, namun semua itu tidak akan pernah cukup untuk meyakinkan diri kita
ada sesuatu dalam hati kita masing-masing yang sulit berubah. Saudara-saudari yang terkasih, Allah ingin agar kita semua mengenali apa saja perlawanan kita terhadap Yesus dan ajarannya, sehingga melalui pertobatan kita akan berbalik kepadanya dan mengenal serta mengalami kemerdekaan yang sejati. Allah menginginkan agar kita memeriksa hati nurani kita dan melihat perlawanan terhadap Allah yang kita bawa-bawa terus dalam hati kita. Kita dapat memohon kepada Roh Kudus untuk menyelidiki hati kita dan menolong kita melihat kekerasan hati kita. Kekerasan hati dapat mengejawantah dalam kemarahan atau kepahitan, barangkali ketidaksabaran dan sifat cepat marah, atau yang terasa lebih halus adalah kita berpikir bahwa diri kita lebih baik daripada orang-orang lain, atau kita sering bersikap sombong secara rohani. Saya kan selalu misa harian secara teratur. Saya kan berdoa rosario setiap hari. Saya kan berdoa kerahiman ilahi dengan teratur. Kita merasa better than thou setiap kali berhadapan dengan orang lain. Apapun dosa-dosa kita yang spesifik, semua menunjuk pada suatu realitas sentral bahwa oposisi terhadap Yesus dan Injilnya. Itulah sebabnya mengapa gereja menyediakan sakramen rekonsiliasi, sakramen tobat. Allah ingin menunjukkan kepada kita dosa-dosa kita, bukan untuk menghukum kita, melainkan untuk memberikan kepada kita hidup baru dan kebebasan atau kemerdekaan. Kemerdekaan yang kita dapat alami manakala kita mengakui dosa-dosa kita, memampukan kita untuk berjalan lebih dekat dengan Tuhan Yesus. Oleh karena itu, jangan sampai kita kehilangan kesempatan untuk berjalan lebih dekat dengannya. Saudara-saudari yang terkasih, saya pernah membaca sebuah berita tentang seorang wanita yang tidak pernah menangis selama 18 tahun yang disebabkan oleh faktor fisik, bukan emosional. Para dokter mengatakan bahwa ia menderita suatu penyakit langka, yakni sindrom Sjögren. Tanpa diketahui sebabnya, antibodi pada tubuhnya menyerang kelenjar air matanya, seolah-olah kelenjar itu adalah benda asing yang tidak diinginkan. Saudara-saudari yang terkasih, kisah ini mengingatkan saya pada masalah kerohanian yang dihadapi oleh kebanyakan umat Allah. Mereka seharusnya dapat menangis tetapi tidak dapat. Mereka seharusnya belajar dari apa yang dimaksudkan Yesus ketika dia berkata, "Berbahagialah orang yang berduka cita." Matius bab 5 ayat 4. Kadangkala kita berpikir bahwa air mata menandakan kelemahan. Namun jika benar demikian, mengapa Yesus menangis? Lukas bab 19 ayat 41. Mengapa Yakobus minta orang-orang Kristiani supaya menangisi dosa-dosa mereka? Yakobus bab 4 ayat 9. Ya, setiap orang memiliki cara berbeda-beda dalam mengekspresikan emosi. Namun air mata dalam arti sebenarnya bukanlah pokok permasalahan yang sesungguhnya. Yang terpenting adalah sikap hati. Seberapa dalamkah kita merasakan dampak dari dosa kita? Apakah kita benar-benar merasa sedih secara rohani? Apakah kita menderita melihat konsekuensi tragis yang ditimbulkan oleh dosa kita dalam relasi kita dengan orang lain, dan terutama dengan Tuhan? Yang saya maksudkan bukanlah menunjukkan kesedihan pura-pura
Tetapi apakah kita juga merasakan kesedihan yang sama dengan yang dirasakan Allah terhadap dosa dan kejahatan? Apakah kita bersedia mengubahnya? Ataukah air mata kita juga sudah kering? Marilah berdoa. Allah Bapa Maha Pengampun, kami ini orang lemah yang sering jatuh. Ampunilah kejahatan kami, dan bebaskanlah kami dari belenggu dosa kami. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putramu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa, satu Allah sepanjang segala masa. Tuhan memberkati kita sekalian, Bapa, Putra, dan Roh Kudus.